Jadi gini Kak, masyarakat itu juga sudah semakin pintar ya Kak ya. Mereka sudah peduli dengan kesehatan atau peduli dengan ini loh tanaman yang tidak berpestisida. Mereka tidak memikirkan harga Kak. Jadi sudah oh hidroponik berarti sehat ya Mbak gitu. Kalau banyak yang bertanya seperti itu Kak. Dari situ banyak permintaan masuk, terkadang sampai kurang Kak. Kewalahan gitu ya. Terkadang kita kalau telat jadwal nanamnya kita sudah aduh kacau sekali. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, saat ini kita berjumpa lagi di Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya berada di Kecamatan Kalikotes, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Hari ini kita mau mengulik tentang pertanian modern, karena kita sedang berada di kebun hidroponik sayur, ini kebun hidroponik Tirta Arum, dan saat ini di sebelah saya ada ibu-ibu yang mengelola hidroponik Tirta Arum ini. Kita akan berkenalan dan kita akan ngulik bagaimana pertanian modern dilaksanakan di Kecamatan Kalikotes ini. Kita kenalan dulu. Selamat pagi, Mbak Aja ya. Iya, Saya Mbak masih Aja muda lagi. ini. Iya. Kenalan dulu Mbak, namanya siapa, dari desa mana, monggo. Oke. Selamat pagi, nama saya Ibu Ria. Cuman kalau di sini saya dipanggil Kak Ria. Oh, Kak Ria. Karena masih Kak Ria muda, NS ya. gitu ya. Kita dipanggil Kak Ria. Kami dari Desa Kalikotes sebagai penggerak di bidang ketahanan pangan. Jadi kita ciptakan seperti ini Mbak. Ini untuk sebagai ajang kita berkreasi juga. Oke, saya balik ke Kak Ria. Oke. Ya. Kak Ria, Iya, Kak. Kak Ria ini sebagai pengelola dari Tirta Arum ini ya. Betul. Apakah hanya mengupayakan pertanian hidroponik saja, ataukah juga mengelola pertanian yang lain? Untuk sementara waktu kita hanya sediakan hidroponik ini aja Hidroponik. Kak. Fokus hidroponik ya. Kita fokuskan dulu hidroponik karena kita punya pengembangannya. Dari situ, dari hidroponik ini kita buat stik bayam atau makanan-makanan olahan. Oke, jadi bukan hanya produksi Menjual on produk. farm, tapi juga sampai ke off farmnya ya, Siap, sampai ke iya, betul pemasarannya. sekali. Mungkin apa yang mendasari atau apa yang pertama kali melandasi kegiatan ini? Atau kegiatan ini tuh milik siapa? Oke. Kak Ria pribadi, apa ini organisasi gitu? Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Iya. Pada awal pembentukannya ini pada tahun 2021. Pada Iya. saat itu masih pandemi. Oke, pandemi ya. Ada instruksi bahwa kita harus mempunyai lumbung pangan atau kita harus punya ketahanan pangan sendiri Iya. desa. Nah, di situ Pak Kepala Desa, ini milik desa. Nah, di pertama kali pencetusnya itu Pak Kepala Desa. Ada tanah kas desa atau tanahnya perangkat desa yang nganggur tidak terpakai, kemudian disulaplah menjadi hidroponik seperti ini lahannya. Boleh disepil nama Pak Kepala Desanya? Oh, nama Pak Kepala Desanya Bapak Ponidi SM. Halo Pak Ponidi. Halo Pak, selamat pagi. Nanti kita kenalan lagi ya Baik. Pak Ponidi. Lanjut Kak Ria. Kemudian, tahun 2021 kita bentuk timnya, kita mulai belajar. Kita belajar di 4 tempat kebetulan. Studi Di tiru Jogja, gitulah ya. Betul. 2 kali di Jogja, 2 kali di Klaten. Kemudian kita kembangkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu kita nggak dapat penghasilan Kak. Oke. Jadi kita ya wes kita belajar tandur aja sendiri. Kemudian setelah itu oh kita tahu nih caranya. Kemudian berjalannya waktu kita berjalannya waktu kita sudah bisa menentukan oh sekian takarannya sekian. Karena basicnya kita tidak ada yang basic petani hidroponik Kak. Oke. Jadi kita semuanya ada yang guru PAUD, ada yang pokoknya macam-macam dari basicnya pantas itu. tadi ya, Seperti penampilannya itu. seperti bunda-bunda. Iya, betul. Kita akrab dengan Tetap para bunda milenial. ya. Bunda-bunda milenial kalau di Iya. sini jadi karya. Oke. Betul, Kak. Kelompok Arum Tirta ini terdiri dari atau anggotanya itu iya. siapa saja? Kan tentu saja orang di desa, masyarakat desa Kalikotes ini ya, Iya, Kak Ria ya. Nah, betul. mungkin kategori apa yang ikut bergerak di sini itu? Apakah melibatkan misalnya kader-kader posyandu atau apa? Mungkin bisa disebutkan. Jadi gini, kita di sini campuran antara perangkat desa, warga, dan ada juga yang kader atau beliau pemuka Aktivis lah ya, aktivis. aktivis. Jadi di sini bercampur jadi satu rumah
namanya kader ketahanan pangan. Oke, yang kader kebetulan memang ketahanan sudah ada SK-nya di desa itu. Kemudian kita kelola bersama. Ada MOU-nya juga sebelum itu. Seperti Kader itu, Kak. ketahanan pangan diberi nama Tirta Arum. Oke, karya itu tadi menjadi bagian dari kader pangan desa ya. Siap. Jadi memang pandemi itu di satu sisi itu bisa dikatakan musibah, tetapi memaksa orang untuk kreatif ya. Betul sekali, Sampai Kak. akhirnya kenapa dipilih hidroponik untuk ketahanan pangannya? Nah, pada saat itu kami berpikir bahwa bertani itu yang efisien seperti apa, Kak? Yang modern gitulah ya, yang menarik betul, gitu Kak. ya. Karena kita basicnya bukan petani. petani, benar-benar petani. Jadi kita cari solusi untuk gimana caranya biar efisien tenaga dan efisien biaya juga pastinya ya, Kak ya. Dan pasti estetikanya masuk Nah, gitu kan betul ya. sekali itu, Kak. Iya. Poin Karena pentingnya di pertanian sini, modern Kak. kan itu Betul yang sekali. kita nggak cuma panen tapi kita jual estetika. Betul sekali, Kak. Betul sekali. Dan akhirnya Pak Kepala Desa berpikir bahwa Mbak, ini kita harus seperti ini. Oke Pak, ayo kita jalan seperti itu. Awalnya ada komitmen dulu bersama, kemudian kita jalankan bersama-sama, gagal bersama. Pokoknya menemukan seni itu bersama-sama. Ji. Ya, oke. Nah, itu kan dipilihlah sayuran hidroponik Betul. ini. Kalau untuk jenis sayurannya yang diupayakan apa saja di Tirta Arum ini? Oke Kak, di sini kami beberapa kali mencoba. Memang yang paling efisien itu adalah kangkung. Seperti ini Kak, di Iya. belakang kita ini. Menyenangkan, nanti kita Iya. panen ini. Boleh Kak, silahkan. Oke. Kemudian ada sawi pokcoy, ada Iya, pokcoy ya. Bayam. Nah, ada selada juga di sebelah sana. Nanti mungkin bisa dilihat-lihat atau di spill Nanti kebun kita kami lihat gitu ya, Kak, ya. kebunnya ya. Siap. Oke, karena tadi basicnya enggak, sebagian besar bukan petani Iya, ya. betul Tetapi menanam sayuran enggak susah-susah amat lah istilahnya Betul. seperti itu. Enggak susah-susah amat. Berarti Betul, ada Kak. susahnya tetap kan Iya. ya. Nah, mungkin ini nanti menjadi seni yang tadi Seni, disebutkan Kak Ria betul. tadi ya. Betul. Bahwa seni menemukan cara semai yang benar. Betul, Kak. Kemudian kalau hidroponik itu yang paling menarik adalah larutan medianya. Nah, itu untuk di Tirta Arum ini membuat sendiri mixnya, pupuknya, atau beli jadi atau bagaimana? Oh, baik. Untuk larutan atau kita sebutnya nutrisi ya Kak ya. Nutrisinya itu kita bekerja sama dengan ada kelompok gitu, satu kelompok. Nah, waktu awal dulu memang kita beli Kak. Ternyata tidak efisien karena tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kualitasnya? Ya, betul. Jadi kan harus disesuaikan dengan kondisi air kita. Kemudian kita kita bekerja sama atau kita meminta bantuan teman untuk membuatkan yang sesuai dengan air kita. airnya sini. Iya, Oke, seperti oke. itu. Jadi masih belum meracik sendiri, masih belum menemukan formulanya. Bermitra ya? Betul sekali. Belajar masih sedikit-sedikit. bermitra. Nanti kalau semuanya dikerjakan sendiri, yang lain nggak keduman nanti. Betul Kak. Jadi tetap bermitra gitu Iya, untuk larutannya. betul sekali. Tapi saya yakin suatu saat pasti ibu-ibu yang menjadi kader di sini. Ini ada bapaknya juga kan ya? Ada, Oh iya, bapaknya jadi ada ada bapak ibu beberapa. yang menjadi kader di sini lama-lama akan berpengalaman tentang membuat larutannya. Betul sekali. Karena harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi air di sini, nggih. Iya. Ya. Kemarin memang kita sudah sempat studi tiru di beberapa pabrik pupuk gitu, tapi memang kita belum bisa pas, belum bisa match gimana ya, belum bisa mengkreasikan kita untuk membuat itu belum ada. Belum sampai. Ya. Nanti akan sampai. Betul sekali Pasti Kak. akan sampai. Barangkali nanti bisa ada bantuan atau kita mau MOU dengan dinas apa gitu kan, bisa Dinas Ketahanan Pangan dan difasilitasi ya Kak Pertanian ya. Kabupaten Oh, Klaten cocok itu sekali bisa untuk kayak bermitra. cocok sekali kayaknya Kak itu. Nah, Kak Karya ini tadi Betul. tentang mungkin budidaya, mixnya larutan udah atau nutrisinya udah jadi ya itu tadi. Kalau kedepannya setelah semai kemudian tanam dan dalam perawatan ini, apakah ada kendala tentang hama penyakitnya? Kalau hidroponik sudah lebih tertutup sih ya. Iya. betul, Masih Kak. ada nggak kendalanya dalam pertanaman ini? Sesekali pasti ada ya Kak ya. Seperti yang paling rawan atau rentan dengan hama itu sawi Kak. Sawi pokcoynya. itu. Ya. Itu sering kali kita temukan ulat. Tapi dari sebelum ulat itu sudah ada hewannya kecil-kecil, warnanya hitam, biasanya nempel di balik Sebaliknya iya, daun. di balik daun. Balik daun. Iya. Oke. Nah, sementara kita
hanya memberikan semprotan tapi dari nabati Kak. Oke, jadi ini hidroponik organik. Iya, betul sekali Kak. Hidroponik Bisa organik. dibilang seperti itu Kak. Jadi tetap ada pestinya tapi nabati Iya, gitu ya. dari daun kelor Kak. Daun kelor yang kita tumbuk terus kita fermentasi beberapa hari kita semprotkan. Ternyata lumayan efektif Kak. Contohnya di sebelah sini daun-daunnya yang bolong-bolong gitu udah berkurang. Sudah berkurang. Nggih. Iya. Jadi ini memang menjaga tanaman ini hidroponik yang satu estetik, dua juga organik, jadi Betul sekali. kesehatan untuk tubuh jauh lebih Betul terjamin sekali, Kak. gitu. Sampai di budidaya anggap kita selamat gitulah ya. Selamat. Oke, terus kemudian kita masuk ke panen. Oke. Nah, panen jualnya kemana ini Kak Ria? Karena saya yakin untuk sayuran hidroponik ini pasti harganya lebih tinggi dibandingkan sayuran yang diupayakan di lahan yang terbuka. Betul, yang Itu saya tertanam, seperti iya. itu. Oke, jadi untuk pasar nggak ada masalah sama sekali ya Kak Ria, malah kurang-kurang lah istilahnya Betul, Kak. seperti itu ya. Betul Kak, sementara seperti itu. Terus kelembagaannya ini sendiri tadi dibuat satu kelompok kan ya. Betul. Oke. Berbayar nggak sih Kak Ria? Berbayar gimana Kak maksudnya? Maksudnya Kak? kan ada orang-orang yang bekerja di sini. Apakah semuanya relawan? Oh, oke. Itu kan biasanya penting itu iya ya, Kak, ya. mempengaruhi keberlangsungan suatu Betul organisasi sekali. gitu. Jadi begini Kak, dari awal kita sudah membuat MOU bahwa kita di sini adalah relawan. Oke, mantap. Pertama, yang kedua, dari desa tidak menuntut apapun. Ini silahkan dikelola, silahkan untuk ibu-ibu kelola, sampai nanti akhirnya bisa PAD ke desa. Seperti itu, hanya seperti itu Kak. Untuk kelembagaannya sendiri, boleh dicek nanti apakah ibu-ibu itu berbayar. Tidak Kak. Oke, jadi semuanya relawan benar-benar pangan gitu ya, relawan, relawan betul pangan sekali. desa. Terkadang Kak, kita juga memberikan sayur ini secara gratis ke adik-adik yang beliau yang orang tuanya itu kurang mampu atau yang stunting. Nah, itu seperti itu salah Kak. satu ini Kita alternatif ya. pernah buat program juga seperti itu Kak. Kita buatkan sayur dan ikan. Oke, Nah, seperti itu kita bagikan setiap seminggu sekali. Nah, ini mulia sekali Gitu ini Kak. ya. Jadi kita di sini tidak atau belum berbayar Kak. Karena Kemungkinan semuanya nanti relawan. ya Kalau betul ini sekali, besar ya, Kak. karena betul sekali. kayak sepertinya tempatnya juga masih luas, masih memungkinkan untuk dikembangkan sekali, ya Kak. Karya Betul, ya. betul. Ya. Oke. Nah, itu kan salah satu bagi desa-desa yang kesulitan mencari kegiatan untuk ketahanan pangan, karena 20% anggaran dana desa kan harus diperuntukkan untuk Betul ketahanan sekali. pangan. Ini jadi salah satu alternatif ya bagi desa-desa yang lain yang ingin memanfaatkan dana ketahanan pangannya secara menarik, istilahnya seperti itu. Menarik. Nah, kemudian Karya, saya dengar-dengar di ini mudah terkenal ya, karena dikunjungi banyak orang dan Betul dipakai sekali, Kak. untuk KKN juga kan dari Betul. beberapa universitas. Betul Ayo sekali. Karya, ceritakan dari mana saja ini tamu yang datang Karya. Yang paling amazing menurut kita adalah dari BPS RI, BPS. Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia. Ngapain mereka ngitung kangkung? Kak, alhamdulillah di BPS RI itu ada seperti program sebelum pensiun seperti itu Kak. Oh ya, persiapan pensiun Iya untuk betul, karyawannya. persiapan Ya. pensiun. Kemudian dibawalah beliau-beliau itu dari seluruh Indonesia Kak. Paling jauh saya dengar itu dari Papua Kak. Oke. Itu ada sampai ke sini dan interest sekali beliau. Mereka belajar hidroponik sampai waktunya habis itu nggak mau selesai Kak. Oh iya, nagih ya. Iya, itu amazing banget di kita. Nagih ya mereka ya. Iya, kemudian dari sekolah-sekolah banyak sekali, udah ada 8 atau 7 sekolah yang dari TK, kemudian SMA juga kemarin ada yang dari kumpulan siswa pecinta lingkungan seperti Oh, itu, iya, bagus, belajar Mbak. di tempat kita juga. Kemudian ada juga petani dari Sragen, juga ada yang Studi tiru nggih, Nggih, sini. studi tiru ke sini kemarin hari Minggu beberapa waktu yang lalu. Next ada beberapa lagi yang sekolah yang sudah inden mau belajar di sini. Tadi saya juga dengar bahkan penelitian mahasiswa pun lari ke sini gitu ya. Betul sekali Kak. Oke. Kemarin ada mahasiswa Undip, beliau memesan kepada kita beberapa benih yang benar-benar hidroponik. Hidroponik, seperti itu, oke. untuk penelitian di kampusnya. Banyak sekali Kak di sini kunjungan-kunjungan dari DPKM UGM, kemudian dari
apa ya, banyak sekali Banyak Kak. ya? Iya, Oke. dari instansi pemerintahan juga banyak. Terkenal sekali. ini Karya dan teman-temannya ini ya. Alhamdulillah ini kayak kita tuh di sini iseng-iseng berhadiah Iya. sepertinya Kak, seperti itu. Oke. Daripada ngobrol. Daripada ngobrol betul. Iya, Karya ini betul kan sekali. istilahnya Tirta Arum ini, komunitas ini membawa berkah lah. Jadi kehadiran Betul sekali, Karya dan teman-teman itu selain memanfaatkan dana desa yang sudah ada untuk ketahanan pangan untuk masyarakat desa, tetapi Karya dan teman-teman ini juga membawa berkah bagi orang lain. Karya membawa istilahnya apa ya, pencerahan, membawa inspirasi. Bahkan tadi bukan hanya dari anak-anak kecil tapi sampai manula atau orang tua yang mau persiapan pensiun, mereka sekali, Kak. merasa tercerahkan di sini. Iya, Dan saya juga semangat ini nanti apa istilahnya main-main ke sini Wah, lain siap kali Kak, boleh ya kita Karya ya. terima dengan senang hati. Oke. Kita tunggu ya Kak ya. Iya, nanti saya bawa teman-teman saya Baik, ke sini baik. daripada kita Mantap, jauh-jauh mantap, mantap. kemana-mana. Betul, Oke betul, ya Kak. Karya Iya, ya. siap, siap. Nah Karya, ini Pojok Si Manis adalah podcast miliknya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten. Jadi ini kami gunakan juga sebagai ajang untuk promosi istilahnya potensi-potensi yang ada di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Klaten. Oh, iya. Dan kali ini kita datang ke Kalikotes untuk mengabarkan kepada dunia bahwa kelompok hidroponik Tirta Arum itu membawa kebaikan untuk banyak orang. Ya. Terima kasih ya Karya ya. Ya, terima kasih ya untuk Dinas Pojok Si Manis, nanti jangan Pertanian. lupa di subscribe. Oh siap. Nanti Di kita komen dan follow, juga kita- di like Oke, ya. Siap Oke. Kak. Baik Sobat Tani, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Kak Ria, salah satu penggerak di hidroponik Tirta Arum di Kecamatan Kalikotes ini. Pojok Si Manis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam. Makasih Kak Ria. Thank you Kak.